Oke, kita akan mulai pada hari keempat ya. Jadi Novena Maria dalam semangat Santa Teresa dari Kalkuta. Kita pada hari Selasa ini ya, 11 Mei 2021. Dan tema besar kita adalah menjadi cahaya di tengah gelap yang akan dibawakan oleh 9 romo dan terakhir nanti akan ditutup oleh Monsinyur Antonius Subianto Bunyamin ya. Kemudian ini adalah romo-romo yang memberikan kita novena, dan pada hari yang keempat ini adalah Romo Antonius Gunardi Prayitna MSF. Betul ya Romo? Ya, siap, benar. Benar ya, oke. Jadi cuma panggilannya lebih teman-teman lebih kenal dengan Romo Anton gitu ya. Oke, lahir di Semarang, kemudian seminari di Salatiga, di Bertinianum, kemudian ke Wisma Nasaret, Yogyakarta, dan terakhir di Keuskupan Banjarmasin. Beliau ditabiskan, salah ya Mo? Enggak pernah juga. Itu top, flutter top. Oh, flutter top. Oke, minta maaf salah ya berarti Romo. Ditabiskan menjadi imam tahun 1982 di Yogyakarta. Kemudian sejak tahun 1983 Romo ini sering terlibat dengan gerakan karismatik ya sampai sekarang. Dan selain itu juga menjabat sebagai komoderator BPK, PKK, KAJ hingga sekarang ya. Salah. Dan, sekarang ini moderator BPN. Oh, BPN ya sekarang ya, oke. Tapi terakhir di Jakarta itu ya, di Kelapa Gading ya Romo? Lahirnya di Semarang saya. Oh, terakhir di Semarang. Sebelum dari Jakarta ke Semarang, terus terakhir ini sekarang sebagai pastor paroki Minomartani Gereja Santo Petrus dan Paulus Yogyakarta. Betul ya, Mo? Betul. Ya, oke. Jadi itu sekilas ya tentang Romo, karena kan kalau enggak kenal katanya kita enggak sayang. Oke, silahkan dilanjutkan. Menjadi cahaya di tengah gelap. Novena Maria dalam semangat Santa Teresa dari Kalkuta. Dunia saat ini sedang menghadapi situasi gelap, krisis akibat pandemi. Telah banyak yang meninggal dan tidak sedikit yang terkena. Situasi krisis tersebut belum selesai. Malahan sudah terbayang ancaman varian baru. Vaksinasi tidak menyelesaikan segala persoalan. Akan tetapi, kondisi ini mengundang kita untuk menemukan jalan agar tidak terpuruk dalam situasi yang tidak menyenangkan ini. Kita tidak bisa menolaknya, namun kita perlu kekuatan untuk bisa bertahan dan bertekun menghadapi semua ini. Ibu Maria ketika menerima kabar gembira dan Bapak Yosef ketika mendapatkan mimpi, berada di tengah situasi yang tidak sangat mudah. Kondisi sosial dan keagamaan tidak serba menyenangkan. Betapapun demikian, mereka berdua dipanggil sebagai alat paling istimewa bagi saluran rahmat terang ilahi keselamatan lewat Yesus. Krisis pun terjadi saat itu, dan krisis bukan alasan untuk menyerah. Akan tetapi proses untuk tetap berharap serta percaya. Di bulan Mei ini kita diajak belajar dari Santa Maria
Apa artinya percaya dan berharap? Akan tetapi kita diajak pula belajar dari Santo Yosef secara khusus di tahun Santo Yosef ini. Bagi gereja, Yosef adalah teladan dan perantara di saat krisis. Ibu Teresa dipanggil untuk menjadi cahaya di tengah situasi gelap yang sedang melanda India pada saat itu. Justru di tengah gelap, terang akan semakin terasa bersinar. Sinar yang senantiasa dihadirkan gereja sejak awal keberadaannya adalah sinar kasih. Itulah pula yang diwujudkan oleh Santa Teresa lewat pelayanannya. Di saat krisis sering lebih muncul sikap egois, mau menang, dan selamat sendiri. Maka semakin diperlukan kepedulian kasih, hati yang mencintai, dan tangan yang melayani. Novena di bulan Maria ini ditempatkan dalam konteks tersebut agar kita dapat memiliki kekuatan iman dalam menghadapi situasi krisis yang sedang terjadi ini, sehingga kita tidak saja mampu bertahan, namun pula sanggup memancarkan terang kepercayaan dan harapan bagi semakin banyak orang, agar kemuliaan Allah semakin menjadi besar, serta penyelenggaraan ilahi semakin nyata. Sa
Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudari-saudara terkasih, seiman dalam Yesus Kristus. Hari ini kita memulai novena Maria dalam semangat Santa Teresa dari Kalkuta, hari yang keempat. Sebagaimana tema terpilih, pelaksana sabda terang. Kita diharapkan memiliki kekuatan iman dalam situasi krisis yang sedang terjadi ini. Marilah kita mulai dengan doa tobat. Saudari-saudara terkasih, sadar akan kerahiman serta belas kasih Allah, dan sadar akan kelemahan serta dosa-dosa kita, marilah kita mohon ampun agar pantas ambil bagian dalam ibadat novena ini. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara-saudari sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa-dosa kita, dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Marilah berdoa. Allah yang kekal dan kuasa, kami mengucap syukur kepadamu karena Engkau telah menyatukan hati kami untuk mengikuti novena Maria dalam semangat Santa Teresa dari Kalkuta. Meski di tempat yang berbeda karena situasi pandemi ini, kami mengarahkan hati kepadamu dan juga memanjatkan doa bagi intensi bersama maupun intensi pribadi kami masing-masing. Kami mohon terang Roh Kudus-Mu bersama doa-doa dari Bunda Maria, Santo Yosef, dan Santa Teresa dari Kalkuta, agar kami mampu mendengarkan ajaran-Mu dengan hati dan budi yang terbuka, sehingga dapat merasakan kehadiran-Mu dalam diri kami. Biarlah kami dapat dengan tekun dan setia mengikuti novena ini sampai selesai, serta mampukanlah kami untuk selalu dapat melaksanakan sabda-Mu dalam hidup kami. Demi Yesus Kristus Putra-Mu, Tuhan dan Juru Selamat kami, yang bersama Dikau dalam persekutuan dengan Roh Kudus, hidup dan berkuasa, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Pembacaan dari surat Yakobus bab 2 ayat 14 sampai dengan 26. Apakah gunanya, saudara-saudaraku, jika seorang mengatakan bahwa ia mempunyai iman, padahal ia tidak mempunyai perbuatan? Dapatkah iman itu menyelamatkan dia? Jika seorang saudara atau saudari tidak mempunyai pakaian dan kekurangan makanan sehari-hari, dan seorang dari antara kamu berkata, "Selamat jalan, kenakanlah kain panas dan makanlah sampai kenyang." Tetapi
ia tidak memberikan kepadanya apa yang perlu bagi tubuhnya, apakah gunanya itu? Demikian juga halnya dengan iman. Jika iman itu tidak disertai perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya adalah mati. Tetapi mungkin ada orang berkata, "Padamu ada iman, dan padaku ada perbuatan." Aku akan menjawab dia, "Tunjukkanlah kepadaku imanmu itu tanpa perbuatan, dan aku akan menunjukkan kepadamu imanku dari perbuatan-perbuatanku." Engkau percaya bahwa hanya ada satu Allah saja. Itu baik. Tetapi setan-setan pun juga percaya akan hal itu dan mereka gemetar. Hai manusia yang bebal, maukah engkau mengakui sekarang bahwa iman tanpa perbuatan adalah iman yang kosong? Bukankah Abraham, bapa kita, dibenarkan karena perbuatan-perbuatannya ketika ia mempersembahkan Ishak anaknya di atas mezbah? Kamu lihat bahwa iman bekerja sama dengan perbuatan-perbuatan, dan oleh perbuatan-perbuatan itu, iman menjadi sempurna. Dengan demikian genaplah nas yang mengatakan, "Lalu percayalah Abraham kepada Allah, maka Allah memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran." Karena itu Abraham disebut sahabat Allah. Jadi kamu lihat bahwa manusia dibenarkan karena perbuatan-perbuatannya dan bukan hanya karena iman. Dan bukankah demikian juga Rahab, pelacur itu, dibenarkan karena perbuatan-perbuatannya ketika ia menyembunyikan orang-orang yang disuruh itu di dalam rumahnya, lalu menolong mereka lolos melalui jalan yang lain? Sebab seperti tubuh tanpa roh adalah mati, demikian jugalah iman tanpa perbuatan-perbuatan adalah mati. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur. Syukur kepada Allah. Saudari, saudara umat kekasih Tuhan, kita akan memulai renungannya ya. Betul ya, Rosa ya? Betul, Romo. Ya, baik. Saya akan memulai. Sebelum memulai permenungan kita, saya terusik untuk membaca dalam salah satu artikel di Intisari yang mengatakan begini. Selangkah lagi menuju akhir pandemi. Setahun sudah pandemi berulah. Kini giliran vaksinasi yang beraksi. Perlahan-lahan tapi pasti, virus-virus yang setengah mati akan mengaktifkan antibodi. Dengan banyaknya orang yang kebal, terputuslah mata rantai pandemi. Indonesia segera akan bangkit lagi. Pandemi COVID-19 tidak melulu soal kesedihan. Ada saja kisah-kisah lucu yang terjadi di tengah kemelut. Ternyata semua tergantung bagaimana kita memandang suatu masalah. Paling tidak, artikel ini menjadi terang bagi saya di dalam kegelapan. Nah, kita akan memulai permenungan kita. Ya. Saya
mengajak Anda untuk membaca kitab suci. Mohon maaf, ini kok keliru ini. Saya akan mulai lagi. Saya akan membaca satu kitab suci yang akan menginspirasi saya dan Anda. Ya. Semoga ini membantu kita memasuki Injil Matius bab 5 ayat 14 ayat 16. Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Lagi pula, orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki dian, sehingga menerangi semua orang. Di dalam rumah itu, demikianlah hendaknya terang itu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Maka saudari-saudari yang terkasih, menanggapi novena pada malam hari ini, ya, di mana saya dan Anda diajak untuk sekali lagi menjadi pelaksana sabda, pelaksana sabda terang. Nah, saya teringat akan Mazmur 119 ayat 105, firman-Mu itu pelita bagiku dan terang bagi jalanku. Dan terinspirasi oleh pribadi Santa Teresa dari Kalkuta yang selalu mengatakan, berbuat baik dengan tulus adalah bahasa yang dapat didengar si tuli dan dapat dilihat oleh si buta. Kalau saya dan Anda ditantang untuk menjadi pribadi-pribadi yang terurapi, yang diajak untuk membangun relasi yang mendalam dengan Tuhan, ya, maka yang pertama dan utama ada 5 tas yang mau direnungkan. Yang pertama, supaya identitas saya dan Anda itu jelas. Dan identitas itu ditampilkan dalam aktivitas. Dan aktivitas itu dihidupi dengan kreatif. Tetapi saya dan Anda diajak untuk menjadi pribadi yang berintegritas, dan karenanya saya dan Anda dipercaya. KKIT bagi saya identitasnya jelas adalah orang-orang Katolik yang terinspirasi dan mengikuti jejak teladan Yesus Kristus seperti yang diikuti oleh Santa Teresa dari Kalkuta. Santa Teresa dari Kalkuta menjadi terang di tengah kegelapan pada waktu itu di Kalkuta, yang terpuruk, yang tenggelam dalam kemiskinan dan dalam penderitaan. Dan dia menjadi mungkin hanya pelita yang kecil, tetapi ternyata menjadi suatu tanda yang luar biasa. Dengan kreativitasnya, dan lebih-lebih dengan kepribadian yang utuh dan penuh, memberikan dirinya, maka karyanya pun diakui. Bahkan dia menjadi santa. Maka mari kita renungkan, kalau saya dan Anda mau menjadi pelaksana sabda terang, identitasnya jelas,
aktivitasnya pasti, dan kreativitas, ya, karena kadang-kadang kita kehilangan akal, mau diapain ini, dan kadang-kadang mungkin juga terlanda dengan kebosanan. Tetapi karena saya dan Anda mempunyai tekad dan niat yang utuh, lebih-lebih kepribadian yang terurapi, dibantu dengan Roh Kudus, dan karya-karya Anda menjadi karya-karya yang kemudian diakui oleh banyak orang. Nah, untuk menjadi pelaksana sabda terang ini, saya langsung praktis saja mengatakan, praktis saja saya menunjukkan bahwa kita dituntut mempunyai relasi pribadi dengan Tuhan yang begitu mendalam. Doa pribadi. Dan disinilah yang mau ditekankan, bahwa seperti Santa Teresa dari Kalkuta, saya dan Anda adalah man of God, manusia yang dari Allah, manusia yang mengalah, menanggapi undangan Yesus, hendaknya kamu sempurna seperti Bapakmu di surga sempurna adanya. Mengapa doa pribadi ini penting? Doa pribadi ini adalah gambaran yang jelas penyatuan kita dengan Yesus. Beberapa minggu yang lalu dikatakan Yesus pokok anggur dan kamu carang-carangnya. Ini persis. Kalau kita berakar dan berdasar pada Yesus, sampai kemanapun juga, seperti ranting-ranting itu tetap menjadi hidup. Inilah yang membuat hidup. Kalau saya dan Anda mau menjadi pelaksana sabda terang, ya, maka doa pribadi, relasi dengan Yesus, itu menjadi pokok. Karena tanpa Yesus, kita tidak bisa hidup, bergerak, dan ada. Sabda Tuhan. Bagaimana Santa Teresa dari Kalkuta itu begitu peka mendengarkan sabda Tuhan, sehingga dia tidak hanya mendengar, tetapi mendengarkan dan kemudian melaksanakan. Kalau tadi disinggung-singgung, apalagi ini novena Bunda Maria, kita belajar dari pribadi Maria itu melaksanakan apa yang telah menjadi tekad fiat-nya itu. Sabda Tuhan itu menjadi pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Sabda Tuhan itu menjadi teken, tongkat dalam perjalanan supaya kita tidak sesat di jalan. Sakramen-sakramen, terutama sakramen Ekaristi. Mungkin Anda pernah dengar, ya, ketika Santa Teresa dari Kalkuta, karyanya begitu menggetarkan dan menggentarkan banyak orang pada waktu itu, diutuslah dari pemerintah Yaman menghadap Santa Teresa dari Kalkuta itu, memohon supaya karyanya juga dilebarkan ke Yaman. Anda pernah mendengar bahwa Santa Teresa dari Kalkuta memberikan satu syarat yang tidak bisa ditawar. Syaratnya apa? Dia mengatakan, saya harus boleh membawa seorang imam. Wah, pemerintah Yaman tanda tanya, ngapain lu bawa seorang imam? Penginjilan ini nanti. Kristenisasi nanti. Ternyata Santa Teresa Kalkuta pada waktu itu menjawab, masalahnya bukan penginjilan atau tidak. Karena saya memerlukan seorang imam supaya saya bisa menerima Ekaristi setiap hari. Kalau aku bisa seperti ini, karena aku merayakan Ekaristi setiap hari. Nah, mereka terus bertanya, lah kok Ekaristi itu seperti apa? Dan mereka pun mengikuti perayaan Ekaristi dan melihat, oh, hanya masalah roti diangkat-angkat, piala diangkat-angkat, oh, no problem. Bagi Santa Teresa dari Kalkuta, ya, itu syarat yang mutlak supaya dia bisa menyatu
dengan Tuhan. Dan itulah sumber dan puncak yang membuat dia bisa berkarya dan menghadirkan Yesus yang ia bawa dalam Ekaristi. Maka kalau saya dan Anda mau menjadi pelaksana sabda terang, kita perlu juga mempunyai pembimbing rohani. Supaya apa? Ibaratnya perjalanan, kita tidak hanya cukup mempunyai tekad, tetapi kita juga mempunyai tongkat, sabda Tuhan, relasi pribadi, ada tempat untuk bertanya, takon, ya. Jadi tekad, teken, takon, bertanya, ya, dan tekun, sehingga pasti akan tekan sampai kepada tujuan pelaksanaan sabda terang itu. Nah, juga pelaksanaan sabda terang memerlukan komunitas. Seperti Anda sekarang ini, saling menguatkan, saling mendukung. Ya. Tempat menjadi tempat di mana Anda berlabuh. Dan tentu saja untuk menjadi pelaksana sabda terang, kita harus mengatur waktu. Bagaimana kita mengatur waktu di dalam keluarga, supaya keluarga tidak terabaikan, yang satu diperhatikan, yang lain juga harus jangan diabaikan. Nah, tentu saja kalau kita mau menjadi pelaksana sabda terang tidak bisa hanya ungkang-ungkang diam saja, tetapi kerja keras dan cerdas. Ya. Jadi saya kasih identitasnya jelas, aktivitasnya pasti, ya, kreatif, ya, dan sebagai pribadi yang berintegritas, dan kita akan menjadi orang-orang yang bisa dipercaya. Gigih, tekun, luar biasa sekali. Saya percaya, ya, bahwa orang-orang KKIT itu sudah teruji dan terpuji. Santa Teresa dari Kalkuta sungguh-sungguh teruji dan terpuji. Ya. Memang tenar, tetapi bersinar. Bukan tenar, tapi tercemar. Maka KKIT harus hati-hati. Ya. Supaya tenar, tetapi bersinar. Karena Anda dipanggil untuk menjadi terang. Nah, dan juga bertanggung jawab. Bertanggung jawab ini berarti apa yang saya dan Anda lakukan berdasarkan sabda Tuhan, katakan berdasarkan sabda Tuhan, itu sungguh-sungguh kemudian, ya, bisa dipertanggungjawabkan dan bisa dipercaya. Ingat ya, kalau kita mau membawa terang, kita sendiri juga harus menjadi terang itu sendiri. Hidup yang wajar, seperti dalam bacaan Injil tadi, menempatkan diri secara wajar dan jujur. Dan itulah hakikat kita, karena saya dan Anda adalah terang dunia itu, yang dikatakan oleh Yesus. Nah, yang berikutnya adalah setia. Setia pada komitmen kita, tekad kita. Saya dan Anda bisa belajar dari Bunda Maria, belajar dari Santo Yusuf, ya, dan tentu saja belajar dari Santa Teresa dari Kalkuta. Ya. Konsekuen dan konsisten dalam hidupnya. Dan selalu bersikap positif. Ya. Coba saya kasih, saya kira ini jarang orang yang bisa bersikap positif ya, apalagi kalau sudah dibelenggu oleh rasa takut pandemi misalnya. Maka saya dan Anda diajak untuk menjadi pelaksana sabda terang. Ya, bahwa apa yang Anda pikirkan, apa yang Anda katakan itu sungguh membuat orang sungguh-sungguh terbantu. Ya. Supaya pelaksanaan sabda terang itu terjamin, ada hal-hal yang perlu saya dan Anda jauhi. Hal-hal yang harus dihindari. Yang jelas jangan sampai terangmu itu terpadamkan.
Tentu saja kadang-kadang terang kita mungkin mulai meredup. Saya dan Anda segera diingatkan akan kisah wanita yang bodoh dan yang bijak itu ya. Yang bodoh memang dia menjadi terang, membawa pelita, tapi dia tidak membawa minyak. Ada hal yang harus dihindari. Yang pertama, kita tidak pernah boleh tinggi hati. Low profile, high profit. Itulah yang dihidupi baik oleh Bunda Maria, Santo Yusuf maupun Santa Teresa dari Kalkuta. Hati-hati, kesombongan rohani, merasa paling hebat, paling suci, tidak ada salahnya, dan tidak mempunyai daya refleksi yang besar, tahu diri, ini menjadi penting. Kadang-kadang kita merasa sudah paling top, merasa sudah paling hebat, dan itulah kesombongan. Dan ini yang paling jahat lagi, memaksakan kehendak. Itu menyuramkan terang yang Anda bawa. Sudah jelas keliru, tapi terus mau lebih menurut kehendaknya sendiri daripada menurut kehendak Tuhan. Nah, yang jahat lagi, berpura-pura. Dan lebih jahat lagi, terlalu banyak bicara, tetapi sedikit bekerja. Kalau Anda kembali kepada namamu KKIT, kerabat kerja, Ibu Teresa, itu masalahnya masalah kerja. Tidak boleh terlalu banyak bicara. Kalau terlalu banyak bicara, Anda meredupkan terang yang Anda bawa. Nah, kita juga kadang-kadang main ayat, terlalu banyak mengutip ayat-ayat, biar kelihatan pinter. Menggunakan ayat dengan salah, menurut kesenangannya sendiri. Ya. Semua diingatkan. Apalagi terlalu banyak menggunakan istilah-istilah teologi. Wah, seakan-akan kita menjadi hebat. Anda bisa belajar dari Santa Teresa dari Kalkuta. Dia tidak menggunakan istilah-istilah teologi yang muluk-muluk. Apalagi terangmu akan menjadi redup kalau kamu hanya janji-janji palsu. Dan yang memalukan lagi, berdebat untuk hal yang tidak perlu. Maka saya ingin kembali mengingatkan supaya dengan demikian saya dan Anda sebagai pribadi-pribadi yang terurapi itu, ya, dan sebagai pribadi-pribadi yang terberkati itu, membuat terang itu dialami dan dinikmati dalam pergumulan dan perjuangan hidup sehari-hari. Nanti kalau diperlukan akan ditampilkan lagi slide-nya. Ya. Sementara kita hentikan dulu, ya. Nah, saudara yang terkasih, saya ingin membacakan satu contoh yang bagus mengenai kisah bagaimana sang sabda itu, terang sabda itu dihayati menjadi terang bagi banyak orang. Mari kita belajar dari lilin. Biarlah saya dan Anda menjadi lilin-lilin kecil. Mungkin kita tidak bisa menjadi api yang berkobar-kobar atau obor yang bernyala-nyala, tetapi belajar dari lilin. Coba, ketika malam hari aliran listrik tiba-tiba padam, apa yang kita lakukan? Pasti kita akan segera mencari lilin untuk penerangan darurat. Ini yang normal ya. Bukan orang yang langsung punya genset dan seterusnya, ini yang biasa. Ketika lilin dinyalakan, kita akan segera melihat cahaya terang yang keluar dari lilin tersebut dan kegelapan pun terusir.
Keadaan dunia saat ini boleh dibilang semakin gelap, seperti gelapnya malam ketika aliran listrik padam. Coba Anda mulai digoncangkan lagi mendengar pandemi, ya, virus COVID-19 dengan mutasi yang baru melanda India, dan kita pun dibuat takut. Yang dibutuhkan dunia adalah seberkas cahaya terang dari orang-orang yang mau menjadi seperti lilin tersebut. Sebuah lilin dapat menerangi sekelilingnya dengan cara melelehkan dirinya, membakar dirinya, sehingga ada nyala api yang memberikan terang. Dan itulah ajakannya, seperti Santa Teresa dari Kalkuta yang mengajak kita seperti lilin yang habis sampai mati. Bukan sampai karatan tidak berfungsi. Demikian juga dengan hidup kita. Saat kita berkomitmen menjadi terang bagi sekeliling kita, mungkin kita akan merasa sakit, terbakar, merasa dikucilkan saat kita harus menjadi terang bagi orang lain, bagi rekan kerja kita, atau bagi siapapun. Tetapi saat kita mau setia, kemuliaan Tuhan akan dinyatakan melalui kehidupan kita, dan kehidupan kita akan menjadi berkat bagi banyak orang. Tentu saja syaratnya adalah kita mau menjadi pelaksana sabda itu. Nah, ada kisah yang mungkin Anda pernah membaca. Pada suatu malam, seorang buta berpamitan pulang dari rumah sahabatnya, dan sang sahabat membekalinya dengan sebuah lentera pelita. Orang buta itu terbahak berkata, "Buat apa saya membawa pelita? Kan sama saja buat saya. Saya bisa pulang kok." Dengan lembut sahabatnya menjawab, "Ini bukan untuk pertama-tama kepentinganmu, tetapi supaya orang lain bisa melihat kamu, sehingga orang lain itu tidak menabrak kamu." Akhirnya orang buta itu setuju untuk membawa pelita itu. Tidak berapa lama dalam perjalanan, benar saja seorang pejalan menabrak si buta itu. Dalam kagetnya ia mengomel, "Hei, kamu kan punya mata, beri jalan dong buat orang buta dong." Tanpa berbelas sapa, mereka pun saling berlalu. Selang beberapa lama, seorang pejalan lainnya menabrak si buta itu lagi. Kali ini si buta bertambah marah. "Apa kamu buta? Tidak bisa melihat ya? Aku ini membawa pelita supaya kamu bisa melihat." Penabrak itu menukas, "Kamu yang buta, apa kamu tidak melihat? Pelitamu sudah padam." Coba saya kasih. Mungkin saya dan Anda membawa pelita, tetapi mungkin sudah kehabisan minyak dan pelita itu padam, sehingga orang tetap nabrak Anda. Si buta tertegun. Menyadari situasi itu, penabraknya meminta maaf. "Oh, maaf, sayalah yang buta. Saya tidak melihat kalau Anda orang buta." Ini ternyata satunya juga buta. Si buta tersipu menjawab, "Tidak apa-apa. Maafkan juga atas kata-kata kasar saya tadi." Dengan tulus si penabrak membantu menyalakan kembali pelita si buta itu. Mereka pun melanjutkan perjalanan masing-masing. Dalam perjalanan selanjutnya ada lagi pejalan yang menabrak orang buta itu. Kali ini si buta lebih berhati-hati. Dia bertanya dengan santun, "Maaf, apakah pelita saya padam?" Penabraknya menjawab, "Loh, saya justru mau menanyakan hal yang sama." Ternyata ini juga orang buta. Secara berbarengan mereka bertanya, "Apakah Anda orang buta?" Secara serempak pun mereka menjawab, "Iya." Dan kemudian meledaklah dalam tawa. Mereka pun berupaya saling membantu menemukan kembali pelita mereka yang
berjatuhan akibat bertabrakan. Dan waktu itu seorang lewat dan dalam keremangan malam, nyaris saja ia menubruk kedua orang yang sedang mencari-cari pelita tersebut. Ia pun berlalu tanpa mengetahui bahwa mereka buta. Maka timbul dalam pikiran, rasanya saya perlu membawa pelita. Jadi saya bisa melihat jalan dengan lebih baik, dan orang lain pun bisa ikut melihat jalan mereka. Pelita melambangkan terang kebijaksanaan. Membawa pelita berarti menjalankan kebijaksanaan dalam hidup. Menjalankan sabda terang. Tetapi kalau membawa pelita, jangan lupa bawa minyaknya. Pelita sama halnya dengan kebijaksanaan. Melindungi kita dan pihak lain dari berbagai arah rintangan, supaya tidak terjadi tabrakan. Si buta pembawa pelita mungkin benar tidak membutuhkannya, tetapi pelita yang dibawanya berguna buat orang lain, yang akhirnya berguna juga buatnya. Maka tadi saya mengutip Mazmur ke-119 ayat yang ke-105. Firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Jangan sampai nanti kemudian saya dan Anda menjadi si buta, menuntun si buta, yang akhirnya jatuh berbarengan. Maka saya ingin saya dan Anda melihat kembali sedikit ya, penegasannya sebagai kesimpulan, kamu adalah terang dunia. Itu jelas dikatakan Yesus. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Saya dan Anda sebagai orang Katolik tidak mungkin tersembunyi. Lagi pula orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki Dian, sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Itulah tugas saya dan Anda menjadi pelaksana sabda terang. Dan tujuannya apa? Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Tentu tujuannya bukan untuk sombong-sombongan. Saya mengulang lagi, firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Maka saya senang sekali menulis ini. Berbuat baik dengan tulus adalah bahasa yang dapat didengar oleh si tuli. Bayangkan ya, si tuli aja bisa mendengar dan dapat dilihat oleh si buta. Nah, itulah saudara kasih apa yang dihidupi oleh Yesus. Tetapi banyak orang yang menulikan hatinya dan membutakan matanya. Maka biarlah novena Anda mempertegas identitas Anda ya, sebagai orang-orang Katolik, sebagai orang-orang beriman ya, yang terus diterangi oleh sabda Tuhan. Identitasnya pasti dan aktivitasnya pun teruji, dan itu sudah terbukti. KKIT ya banyak berbuat seperti Santa Teresa dari Kalkuta. Dan dengan kreatif dihidupi spiritualitas Santa Teresa dari Kalkuta itu dengan pribadi-pribadi yang utuh penuh. Dan akhirnya bisa dipercaya. Kalau identitasnya tidak jelas, aktivitasnya kalang kabut, dan akhirnya Anda putus asa karena jemu, apalagi tidak didukung oleh kepribadian yang berintegritas, Anda tidak akan bisa dipercaya. Maka tadi catatan-catatan sepintas ya, Anda bisa melihat ya, banyak lampu-lampu indah tidak hidup keindahannya karena tidak bersatu dengan pokok listriknya. Banyak ranting-ranting kering karena seperti ranting anggur yang tidak bersatu pada pokoknya, yaitu Yesus Kristus, pada sabda Tuhan. Dan biarlah sakramen-sakramen membuat laksana minyak yang terus
sabda terang itu nyata. Nah, kadang-kadang kita mengalami kesulitan-kesulitan, biarlah kita menemukan pembimbing rohani yang membantu kita. Kita memerlukan komunitas supaya dalam kebersamaan menjadi terang. Dan kita atur waktu ini, ya, supaya dengan demikian, ya, seperti matahari di waktu fajar, seperti bintang-bintang di waktu malam. Dengan kerja keras, cerdas dan efektif dan efisien, membuat sabda terang itu tidak terpadamkan. Hati-hati, karena tindakan atau perbuatan kita sering kadang-kadang menutupi sehingga orang tidak bisa melihat terang, tidak bisa melihat kemuliaan Tuhan, tidak bisa melihat Yesus. Karena apa? Pengalaman Sakius ketika dia mempunyai keterbatasan diri karena badannya pendek, setiap kali ingin melihat Yesus sudah didahului oleh orang yang menutupi. Demikian pula bisa jadi kita, karena kelemahan kekurangan kita, ternyata kita tidak menjadi terang, tetapi malah menjadi penghambat terang. Dan kegigihan kita, ya, bertanggung jawab, serta kesetiaan kita, dan lebih-lebih terus berpikiran positif, membuat saya dan Anda semakin bersinar. Tetapi saya dan Anda juga segera diingatkan, ya, hal-hal yang perlu dihindari, ya, kesombongan, mencuri kemuliaan Tuhan, ya, dan seterusnya. Memaksakan kehendak, berpura-pura baik, terlalu banyak bicara, terlalu banyak tampil, bahkan menggunakan ayat-ayat suci untuk mengelabui orang, dan janji-janji palsu, dan berdebat untuk hal yang tidak perlu, membuang waktu. Ya. Maka saya kira sudah berapa menit ini? Sudah lebih dari 30 menit. Moga-moga membantu Anda untuk terus membuat terang sabda itu dialami, dinikmati, dan membantu banyak orang. Sehingga dengan demikian, saya dan Anda tidak hanya berhenti pada tekad, tapi kita punya tongkat, ya, yang bisa kita pegang, sabda Tuhan, sakramen-sakramen, dan kesucian hidup. Ya. Dan kita bisa bertanya, karena kita mempunyai pembimbing rohani, mempunyai komunitas, dan kita ditantang dalam ketekunan, sehingga kita akan sampai tekan dalam perjalanan ini. Dimuliakan Tuhan, seperti Bunda Maria, Bapak Yusuf, dan lebih-lebih juga Santa Teresa dari Kalkuta, yang membuat hidupnya menerangi banyak orang, karena dia melaksanakan sabda yang ia alami, yang ia dengar, sukacita, dan kabar gembira yang menggembirakan hidupnya, menjadi berkat bagi banyak orang. Ya, ini yang dapat saya sumbangkan dalam novena hari yang keempat, ya, sehingga imanmu dan imanku yang kita hayati boleh menjadi berkat bagi banyak orang. Itu saya kembalikan kepada Rosa atau pada moderatornya.
Saudara-saudari yang terkasih, setelah mendengarkan sabda Tuhan dan merenungkannya, marilah kita mendoakan intensi novena kita hari yang keempat. Mohon perlindungan bagi semua orang dari wabah virus corona, khususnya bagi mereka yang berisiko besar tertular, dan kesadaran untuk saling menjaga agar penularan makin rendah di seluruh dunia. Mohon kesembuhan dari positif virus corona bagi Romo Pembimbing IPM kami, Father Stephen Meguking MC, yang saat ini berkarya di Shillong, India. Wujud doa ini kita satukan dengan persembahan buket doa untuk kesembuhan Father Stephen dari 85 orang kerabat dan sahabat IPM yang menyatukan hati mempersembahkan satu kali doa rosario menurut waktu doa masing-masing. Bagi ujub pribadi kita masing-masing dan memohon penyertaan doa-doa Bunda Maria, Santo Yosef, dan Santa Teresa dari Kalkuta. Marilah kita hening untuk mendoakan ujub-ujub pribadi kita. Allah Bapa yang Maha Rahim, kami masih menghadapi pandemi yang menimpa umat manusia di dunia ini. Kami mudah merasa lelah, tidak berdaya dan bosan.
namun Engkau mengajar kami untuk tetap bertahan dan percaya bahwa tangan-Mu menuntun dan membimbing agar kami berjalan terus, seperti Bunda Putramu, Maria, dan Santo Yosef. Engkau memanggil Santa Teresa untuk menjadi pemancar terang putramu di tengah gelapnya dunia kehidupan. Engkau menghendaki pula agar kami menjadi pembawa terang-Mu itu. Ajarilah kami hidup dalam terang-Mu, sehingga dapat layak pula ikut serta memancarkan terang itu, agar dunia menemukan terang keselamatan di dalam Dikau. Secara khusus, di bulan Maria ini, dan di tahun Santo Yosef ini, tuntunlah kami untuk setia menapaki jalan terang, supaya kami terus bertahan dan bertekun, sehingga dapat terus menapaki jalan panggilan, menjadi pembawa terang sebagaimana Ibu Teresa. Biarkanlah kami menjadi juga pemancar cahaya kasih-Mu. Semua ini kami mohonkan dengan perantaraan Kristus, Tuhan, dan Juru Selamat kami, kini dan sepanjang masa. Amin. Bapa kami yang ada di surga, Dimuliakanlah nama, datanglah kerajaan, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan serta-Mu. Terpujilah Engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuh-Mu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan Tuhan serta-Mu. Terpujilah Engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuh-Mu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan serta-Mu. Terpujilah Engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuh-Mu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, Seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. pujilah nama Yesus, Maria, dan Santo Yosef. Sekarang dan selama-lamanya. Santa Maria, Doakanlah kami, Santo Yosef, doakanlah kami, Santa Teresa dari Kalkuta, doakanlah kami. Doa, ingatlah ya Maria. Ingatlah ya Maria, yang amat murah hati. Belum pernah terdengar orang yang berlindung padamu, yang memohon pertolonganmu, dan meminta doamu. Kau biarkan pergi dengan tangan hampa. Terdorong oleh keyakinan ini, aku datang berlindung padamu, ya Bundaku, perawan yang melampaui semua perawan. Kepadamu, aku datang di hadapanmu. Aku berdiri, penuh dosa dan kepedihan. Ya Bunda Sang Sabda yang menjelma, janganlah mengabaikan permohonanku, tetapi dengan murah hati, dengarkanlah dan kabulkanlah. Amin. Kemuliaan kepada Bapa, Putra, dan Roh Kudus,
seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Marilah berdoa. Allah Bapa sumber kasih, kami sangat bersyukur kepadamu karena Engkau telah mendampingi novena kami hari keempat sehingga dapat berjalan dengan baik. Kobarkanlah nyala api cinta kasih dalam diri kami, agar kami bersemangat kembali untuk berani memberi kesaksian akan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang telah bangkit mulia. Anugerahilah kami dengan karunia-karunia-Mu, agar hidup kami mampu menjadi cahaya bagi sesama di dunia yang sedang mengalami kegelapan akibat pandemi ini. Demi Kristus, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Santo Yusuf yang menjaga keluarga Nazaret, kau menjaga Bunda Kudus, juga Yesus penebus. Sudilah doakan kami pada Yesus anakmu, dan lindungilah selalu kami sekeluarga. Di tengah mara bahaya, beri kami harapan. Kuatkanlah iman kami, agar jangan tersesat. Bapa Yusuf, antar kami ke hadirat Yesus-Mu, agar kami berbahagia dalam hidup yang kekal. Bapa Yusuf, antar kami ke hadirat Yesus-Mu, agar kami berbahagia dalam hidup yang kekal. Agar kami berbahagia dalam hidup yang kekal. Novena hari kelima nanti akan dibawakan oleh Romo Antonius Wahyudianto pada hari Sabtu 15 Mei 2021 jam 7.
Nanti temanya adalah pelayan kasih, terang yang bersinar. Mohon berkat Romo. Tuhan bersamamu Dan dan bersama bersama rohmu. Terimalah curahan berkat Allah yang melimpah atas karya, usaha, keluarga, dan perjuangan hidupmu. Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Dengan demikian, novena kita hari yang keempat sudah terlaksana. Terus Syukur jadi terang, jadi berkat. Karena saya dan Anda diutus. Amin. Amin.